Halo semuanya, selamat datang. Khususnya nih buat kalian para calon nurse yang lagi semangat-semangatnya. Sesi bedah kasus kita kali ini benar-benar didesain buat jadi ajang tantangan kuis yang serba cepat. Tujuannya apa? Ya pastinya buat menguji dan mempertajam insting pengambilan keputusan klinis kalian. Apalagi untuk topik yang krusial banget, tapi sering bikin pusing pas ujian, yaitu etik keperawatan keluarga. Jadi siapkan fokus kalian ya, karena kita bakal langsung terjun ke skenario dunia nyata. Nah, sebelum kita mulai, aku jelasin dulu aturan main sesi kita hari ini. Kita punya 5 pertanyaan kasus kategori mudah yang langganan banget keluar di uji kompetensi. Dan kabar baiknya, kita nggak akan buang-buang waktu ngebahas definisi teori yang bikin ngantuk di awal. Kalian ini kan calon tenaga profesional, pasti udah hatam lah ya sama dasarnya. Kita bakal langsung hajar bedah kasus praktiknya. Oke, yuk langsung aja kita selami kasus yang pertama. Coba dibayangin skenario ini. Ada seorang perawat puskesmas yang lagi ngasih penyuluhan kesehatan soal TB paru ke sebuah keluarga yang rentan tertular. Tapi pas lagi nunjukin media penyuluhan, ada ilustrasi foto anak yang kena TB paru. Masalahnya di mana? Wajah anak di foto itu kelihatan jelas banget, sama sekali nggak disensor atau disamarkan. Coba kita analisis bareng. Kira-kira prinsip etik mana nih yang dilanggar kalau identitas pasien bocor kayak gini? Ya, benar banget. Tindakan tadi jelas melanggar kerahasiaan atau yang kita kenal dengan istilah confidentiality. Jadi poin krusialnya gini, identitas pasien, termasuk wajah mereka di foto atau media edukasi, itu adalah hak privasi mutlak yang wajib hukumnya buat dilindungi. Kalau perawat nampilin wajah tanpa disensor, ya berarti dia gagal ngejaga kerahasiaan data pasien itu. Ingat ya, ini tuh ibarat aturan emas dalam keperawatan komunitas dan keluarga. Nggak boleh dilanggar. Keren! Lanjut ke kasus kedua ya. Jadi ada perawat yang lagi kunjungan rumah dan ketemu sama ibu umur 55 tahun yang punya hipertensi. Perawatnya udah ngejelasin panjang lebar nih kalau darah tinggi itu harus dikontrol pakai obat dokter secara rutin. Tapi si ibu dengan tegas nolak. Dia malah milih pakai terapi komplementer ramuan herbal yang udah turun-temurun di keluarganya. Terus, perawatnya gimana? Dia santai aja dan mempersilahkan pilihan si ibu, asalkan tensinya tetap terus dipantau dan terkontrol. Nah loh, prinsip etik apa yang lagi diterapin sama perawat ini? Kalau jawaban kamu autonomi atau otonomi, kamu 100% benar. Tindakan perawat tadi adalah bentuk nyata dari menghargai otonomi pasien. Perawatnya sadar betul kalau setiap klien itu punya hak penuh buat nentuin nasibnya sendiri, termasuk hak buat nolak tindakan medis atau milih pengobatan alternatif, tanpa ada paksaan dari kita. Selama perawat udah ngasih edukasi yang jelas dan tetap memantau hasilnya, perawat itu udah sangat menghormati otonomi pasien. Nah, sekarang ada satu hal yang lumayan menarik nih. Kadang kita suka bingung bedain dua prinsip yang kerasa kayak bertabrakan. Di satu sisi kita punya otonomi, yaitu murni ngehargain pilihan pasien. Walaupun mungkin di mata medis itu bukan pilihan yang paling ideal. Tapi di sisi lain kita punya beneficence. Nah, kalau beneficence ini adalah tindakan aktif kita sebagai perawat buat ngelakuin hal yang benar dan ngasih manfaat kesehatan semaksimal mungkin buat klien. Coba ingat-ingat baik-baik perbedaan ini ya, soalnya ini bakal jadi petunjuk penting buat pertanyaan kita selanjutnya. Masuk ke pertanyaan ketiga, siap-siap ya. Seorang perawat lagi ngelakuin kunjungan rumah ke keluarga yang baru aja dapat vonis tuberkulosis paru dari hasil lab. Perawat ini nggak cuma sekedar datang ngecek loh. Dia ngasih penjelasan super rinci soal cara perawatan, cara minum obat, sampai cara pencegahan penularannya. Nggak cuma itu, dia bahkan nawarin diri buat jadi fasilitator kalau keluarga itu ngerasa kesulitan pas mau akses fasilitas kesehatan. Menurut kamu prinsip etik apa yang paling menonjol dari sikap perawat ini? Kuncinya ada di usaha ekstra yang dia lakuin. Betul, usaha luar biasa tadi adalah wujud nyata dari beneficence. Kasus ini benar-benar ngasih gambaran brilian gimana seorang perawat itu nggak cuma diem pasif nunggu instruksi. Dia secara proaktif bawa manfaat yang nyata. Mastiin keluarga pasien TB ini nggak kebingungan dan dapat panduan yang benar-benar jelas. Jadi tindakan aktif buat berbuat baik, inilah yang jadi nyawa dari prinsip beneficence. Wah, kita gerak cepet nih. Sekarang udah di pertanyaan keempat. Kita geser dikit ke masalah psikologis ya. Ada seorang pasien laki-laki yang rasa minder parah dan terus-terusan nyalain dirinya sendiri karena ngerasa gagal bahagiain istrinya. Perawatnya lalu bikin kesepakatan atau kontrak buat ngadain terapi aktivitas kelompok atau TAK besok harinya. Dan tebak, keesokan harinya, perawat itu beneran datang tepat waktu dan ngelakuin TAK sesuai sama apa yang udah dijanjikan. Coba perhatiin poin datang tepat waktu sesuai kontrak. Kira-kira ini masuknya kemana ya? Pilihannya ada justice, fidelity, veracity, autonomy, atau beneficence. Coba ingat-ingat dari masa kuliah, apa sih bahasa formalnya dalam etika keperawatan kalau kita ngomongin soal sikap menepati janji? Kalau tebakan kamu fidelity, wah insting kamu udah tajam banget.
konsep yang tepat emang fidelity atau kesetiaan menepati janji. Kita harus paham nih, pasien dengan masalah harga diri itu butuh banget figur yang bisa mereka percaya. Nah, dengan perawat hadir tepat waktu sesuai janjinya, dia lagi nunjukin komitmen dan kesetiaan. Kepercayaan itu kan fondasi paling dasar dalam asuhan keperawatan ya, dan fidelity inilah cara kita ngebangun fondasi tersebut. Oke, mari kita lanjut dan lihat gimana pemahaman kamu di pertanyaan kelima ini. Skenarionya begini, ada anggota keluarga yang lagi panik dan cemas banget. Terus mereka mendesak perawat buat ngasih tahu penyakit apa yang sebenarnya lagi diderita sama si pasien. Nah, si perawat ini nggak pakai acara nutup-nutupin atau ngasih harapan palsu. Dia langsung ngasih informasi jujur dan apa adanya sesuai dengan diagnosis medis dari dokter. Tindakan ngasih informasi blak-blakan tanpa rekayasa ini masuknya ke kategori apa, hayo? Di antara pilihan fidelity, veracity, autonomy, beneficence, atau non-maleficence, mana yang paling cocok? Yuk tentuin tebakan kamu sekarang. Tepat sekali. Jawabannya adalah veracity. Kalau dari tadi jawaban kamu benar semua, wah, selamat. Berarti kamu udah benar-benar menguasai kelima prinsip dasar etik ini. Veracity itu intinya adalah kejujuran yang tulus. Nyampein kondisi medis yang sebenarnya, seburuk apapun realitasnya, itu adalah pilar yang penting banget. Kenapa? Biar keluarga dan klien bisa siap mental dan bisa ambil keputusan medis yang paling tepat buat ke depannya. Luar biasa banget. Kita udah ngebedah 5 konsep dasar dengan sangat lancar. Tapi, jangan seneng dulu. Sesuai janji di awal tadi, aku punya satu pertanyaan level boss buat nutup tantangan ini. Dan kejutan, aku nggak bakal ngasih tahu kunci jawabannya di sini. Aku pengen banget ngetes seberapa tajam nalar klinis kalian pas menganalisis masalah yang satu ini. Dengerin baik-baik skenario kritis ini. Anggaplah kamu lagi ngobservasi perawat yang mau masang selang NGT ke pasien stroke iskemik yang susah nelen. Pas lagi proses mau dimasukin, sebagian selang NGT-nya nggak sengaja nyentuh bed atau kasur si pasien. Tapi, alih-alih berhenti dan ganti selang baru, perawat itu tetap lanjutin dorong masuk selang yang udah terkontaminasi itu ke tubuh pasien. Gila kan? Nah, prinsip etik krusial apa yang dilanggar secara fatal banget sama perawat tadi? Apakah justice, veracity, autonomy, beneficence, atau non-maleficence? Coba pikirin baik-baik soal bahaya kontaminasi kuman di prosedur ini. Aku tantang kalian, tulis jawaban kalian beserta alasan logisnya di kolom komentar di bawah. Yuk kita buktiin siapa aja calon nurse di sini yang punya insting klinis paling top. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, aku pengen kita semua merenungkan satu kutipan yang luar biasa dari panduan kita. Etika akan menuntun profesi untuk melakukan tindakan baik atau bertindak dengan tepat sesuai dengan norma yang baik yang berlaku. Ingat ya teman-teman sejawat, belajar etik itu bukan cuma sekedar trik atau hafalan biar lolos soal UKOM. Etik itu adalah kompas moral kita yang sebenarnya. Mengaplikasikan prinsip-prinsip ini di lapangan nanti, entah itu soal ngejaga rahasia, nepatin janji ke pasien, atau hal simpel kayak ngejaga kesterilan alat medis, itu semua adalah wujud nyata dari sumpah kita buat melindungi dan menghargai nyawa manusia. Teruslah semangat belajar, tetaplah punya rasa peduli yang tinggi, dan sampai jumpa di sesi bedah kasus kita berikutnya.